Kembali di Prime Time News, pemirsa, Gibran lah yang memulai pertama kali menyinggung nama Thomas Lembong dalam debat keempat 21 Januari lalu. Ketika Thomas Lembong mengklarifikasi tudingan Gibran soal anti nikel, tampaknya ada pihak yang marah. Tidak tanggung-tanggung dua menteri yaitu Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ramai-ramai menyerang balik co-kapten Timnas Amin Thomas Lembong. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kompak menjawab kritikan dari co-kapten Timnas Anies Mohaimin, Tom Lembong terkait nikel. Luhut lewat media sosialnya membalas kritik Tom Lembong soal harga nikel anjlok gara-gara hilirisasi dan mengklaim harga nikel saat ini lebih baik sebelum pemerintahan menjalankan hilirisasi. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Sementara Bahlil menampik tudingan hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan. Terkait nikel yang tidak lagi diminati pasar, Bahlil menyebutnya sebagai kebohongan publik. Apakah benar nikel ini akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa? Coba slide-nya jangan lupa pindah. Kembali ke slide. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu masih lebih bagus ke nikel. Dan itu Tesla sebagian juga masih memakai baterai mobil yang berbahan baku nikel. Jadi jangan omong-omong saja. Bahaya di negara kalau dibuat-buat begini. Bahaya sekali. Tom Lembong menegaskan pihaknya tidak pernah menyampaikan menolak hilirisasi, namun yang diinginkan adalah adanya dampak ekonomi yang nyata kepada masyarakat dari kebijakan hilirisasi. Tentunya kami sama sekali tidak anti hilirisasi, dan hilirisasi itu justru ada di dalam visi misi Anies Mohaimin. Ya, yang kita anti adalah yang disebut Pak Mohaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngaco, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan yang terjadi di smelter nikel yang memakan korban. Dan itu yang kita dengar. Ya, kita harus kepo nih, belum yang kita belum dengar, ya kan? Jadi dan terakhir, persis yang Pak Mohaimin bilang, kebijakan ini malah backfire, maksudnya malah pada ujungnya merugikan diri kita sendiri, ya kan? Senjata makan tuan, ya, karena tidak ditakar dengan baik. Ya. Sebelumnya dalam debat keempat lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti Tom Lembong yang kerap mengkritik hilirisasi nikel di Indonesia. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Mohaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.